Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dunia Horor. Di cerita horor kali ini kita akan menceritakan tentang pesugihan gudeg Mbah Marni Malioboro. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Gak usah tunggu lama-lama, mari kita langsung ke cerita horor. Mbah Marni duduk termenung di lapak kecilnya, tepat di pojokan jalan dekat Malioboro. Mata tuanya menatap hampa panci besar berisi gudeg yang masih penuh. Aroma manis dari santan dan nangka yang dimasak selama berjam-jam menyebar, namun tak seorang pun menghampiri. Sesekali langkah kaki terdengar mendekat, tetapi orang-orang hanya melewati tanpa berhenti, bahkan tak melirik dagangannya. "Kenapa ya Gusti? Apa masakan saya kurang enak?" Gumam Mbah Marni, suaranya lirih, nyaris tenggelam dalam hiruk-pikuk Malioboro. Padahal dulu gudegnya selalu jadi rebutan. Tak jarang pembeli memuji, bahkan ada yang kembali hanya untuk mencicipi lagi. Tetapi kini, seperti ada bayangan gelap yang menyelimuti usahanya. Hatinya makin berat ketika mengingat wajah cucunya, Gugun, yang pasti sudah menunggu di rumah. Gugun adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki setelah anak sematawayangnya meninggal akibat sakit bertahun-tahun lalu. Namun, Gugun bukanlah cucu yang baik. Pemuda itu lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-teman mabuknya, berjudi di ganggang sempit, dan membuat masalah di kampung. Bayangan itu membuat tangannya bergetar, hampir menjatuhkan sendok kayu yang ia pegang. Mbah Marni memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Namun rasa sesak di dada tak bisa ia abaikan. "Apa salah saya Gusti?" bisiknya lagi. Sementara itu matahari mulai condong ke barat. Warung-warung di sekitar mulai membereskan dagangan, tetapi lapak Mbah Marni tetap penuh. Seorang tetangga pedagang sate yang lapaknya bersebelahan hanya bisa menghela napas melihat kondisi Mbah Marni. "Sabar ya, Mbok," katanya. "Tapi sabar saja tak bisa membayar utang di warung, tak bisa membeli obat, dan tak bisa memenuhi permintaan Gugun yang terus meminta uang untuk berjudi." Saat malam semakin larut, Mbah Marni memutuskan untuk membereskan lapaknya. Panci besar berisi gudeg masih penuh, hanya satu porsi yang terjual hari itu. Ia membungkus sisa gudeg dengan daun pisang, berharap bisa menjualnya esok hari. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu gudeg yang tidak segar besok akan makin sulit laku. Dalam perjalanan pulang, langkah Mbah Marni terasa berat. Kegelapan malam menyelimuti jalan setapak menuju rumahnya yang kecil dan reot. Di depan pintu, ia bisa mendengar suara tawa Gugun bersama teman-temannya. Bau arak menusuk hidungnya begitu pintu terbuka. Gugun langsung menyambutnya dengan tatapan penuh amarah. "Mana uangnya, Mbah? Jangan bilang dagangan nggak laku lagi." Gugun membentak keras. Tangan Mbah Marni bergetar saat mengeluarkan uang recehan yang ia peroleh hari itu. "Cuma segini, Gun." "Dagangan sepi," jawabnya lirih. Namun, jawaban itu seperti menyulut api. Gugun meraih kursi kayu dan membantingnya hingga patah. "Mbah, ini nggak berguna, malah bikin susah saja," teriaknya. Mbah Marni hanya bisa menangis di sudut ruangan. Di tengah tangis dan rasa putus asa, sebuah pikiran gelap mulai muncul di benaknya. Apa ini hukuman dari Gusti Allah? Atau mungkin aku perlu cari cara lain? Malam selanjutnya, jalanan Malioboro sudah lengang. Hanya sesekali terdengar suara angin yang menghempas dedaunan. Mbah Marni duduk di depan lapaknya, menatap panci gudeg yang masih penuh. Hari itu, dagangannya tidak terjual sama sekali. Tidak ada pembeli, tidak ada uang. Perutnya keroncongan karena sejak pagi ia belum makan, tetapi rasa lapar itu kalah oleh rasa cemas yang menghantui pikirannya. "Bagaimana ini Gusti? Apa yang harus saya katakan pada Gugun?"
Gumamnya, suara parau bercampur dengan udara dingin malam. Dengan langkah gontai, ia membawa pulang panci penuh gudeg ke rumah kecilnya. Sepanjang perjalanan, rasa takut terus menyelimuti. Ia tahu apa yang akan terjadi begitu memasuki rumah. Suara gaduh sudah terdengar dari dalam, diselingi suara tawa teman-teman Gugun yang mabuk. Ketika pintu terbuka, aroma arak kembali menusuk hidungnya. Gugun berdiri dengan tubuh sempoyongan, wajahnya merah karena alkohol. "Mbah, mana uangnya? Cepat kasih saya mau balas kekalahan tadi sore," teriak Gugun sambil menghampiri Mbah Marni dengan langkah limbung. Mbah Marni menundukkan kepala, mencoba menghindari tatapan cucunya. "Dagangan gak laku, Gun. Mbah gak punya uang." Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Jawaban itu seperti menyulut amarah Gugun. Pemuda itu meraih botol arak di tangannya dan membantingnya ke lantai, pecahannya berhamburan ke segala arah. "Mbah, ini cuma bikin susah hidup saya. Apa gunanya jualan kalau nggak pernah bawa uang?" Gugun berteriak, sementara teman-temannya hanya menonton sambil tertawa kecil. Mbah Marni mencoba menjauh, tetapi Gugun menarik lengannya dengan kasar. "Jangan bohong, pasti ada uang disimpan kan?" teriaknya lagi. Gugun merogoh kantong dan tas kecil Mbah Marni, tetapi tidak menemukan apa-apa. Amarahnya semakin memuncak. Dengan kasar, ia mendorong neneknya hingga terjatuh ke lantai. Tubuh tua Mbah Marni menghantam lantai keras, hingga membuat tulang punggungnya terasa nyeri. Gugun tidak berhenti sampai di situ. Ia meraih gagang sapu dan memukulkannya ke arah meja, piring, dan bahkan dinding rumah. "Mbah, ini cuma bikin malu. Kalau nggak bisa kasih uang, lebih baik mati saja," Gugun berteriak penuh kebencian. Mbah Marni hanya bisa menangis terisak di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar, matanya memandang pecahan botol dan perabotan yang hancur. Gugun dan teman-temannya akhirnya pergi meninggalkan rumah. Meninggalkan kekacauan yang tak hanya di luar, tetapi juga di dalam hati Mbah Marni. Di tengah keheningan malam itu, Mbah Marni merangkak untuk membereskan pecahan kaca di lantai. Setiap gerakan terasa seperti menusuk tubuhnya. "Apa ini yang tersisa dari hidup saya? Hidup dalam penderitaan seperti ini. Sampai kapan, Gusti?" Gumamnya dengan air mata terus mengalir. Tiba-tiba ia mendengar suara dari luar rumah. Suara dua orang tetangga yang sedang berbincang di dekat warung kosong di ujung jalan. Meski lemah, suara mereka masih terdengar jelas di telinganya yang tajam. "Katanya si pedagang sate di pasar sebelah itu sekarang laris gara-gara Mbah Surti." "Mbah Surti yang dukun itu? Ih, serem. Tapi katanya memang manjur. Sudah banyak yang sukses gara-gara dia. Ya, asalkan mau bayar harganya." "Betul. Tapi aku dengar harganya itu, ya, tidak hanya uang. Ada pengorbanan lain." Pembicaraan itu menggantung di udara. Nama Mbah Surti terdengar asing tapi menggoda bagi Mbah Marni. Ia terdiam sejenak, mencerna percakapan itu. "Dukun, pesugihan," pikirnya. Hatinya bergulat antara rasa takut dan keputusasaan. Ia tidak pernah membayangkan akan mempertimbangkan jalan seperti itu. Namun, apa lagi yang bisa ia lakukan? Gugun semakin tidak terkendali. Hidupnya terasa seperti neraka, dan dagangannya terus sepi. Malam itu, Mbah Marni tidak bisa tidur. Nama Mbah Surti terus berputar di kepalanya. Ia mencoba berdoa, mencoba mencari petunjuk, tetapi pikirannya sudah terjebak dalam jerat keputusasaan. Saat subuh tiba, ia membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya. "Kalau ini satu-satunya cara, maka biarlah," katanya lirih. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti desa sebelah, membuat perjalanan Mbah Marni semakin suram. Ia menelusuri jalan setapak kecil menuju sebuah hutan, tempat rumah yang disebut-sebut sebagai milik Mbah Surti berada. Langkahnya berat, setiap pijakan seolah menyerap sisa-sisa keberanian yang ia miliki. Daun-daun bergemerisik, dan suara burung hantu sesekali terdengar, meski matahari sudah mulai meninggi. Setelah berjalan hampir 1 jam, ia melihat sebuah rumah tua di tengah hutan.
Rumah itu tampak seperti ditelan waktu, dengan dinding kayu yang lapuk dan lumut yang merayap hingga ke atapnya. Di depan rumah, ada pohon besar yang ranting-rantingnya membentuk bayangan menyerupai tangan yang meraih ke segala arah. Mbah Marni berhenti sejenak di depan pagar bambu yang sudah miring. Ia mengatur napas, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Apa ini keputusan yang benar? Pikirnya. Namun bayangan Gugun yang marah dan kesepian malam-malam penuh penderitaan kembali menghantui benaknya. Dengan langkah gemetar, ia mendorong pagar itu, yang berderit keras seperti menjerit. Saat ia mendekati pintu, suara-suara aneh terdengar dari dalam rumah. Seperti suara bisikan, bercampur dengan gumaman yang tak bisa dimengerti. Mbah Marni ragu untuk mengetuk, tetapi sebelum tangannya menyentuh pintu, daun pintu itu terbuka perlahan dengan sendirinya, menampilkan sebuah ruangan gelap. "Masuk saja, aku sudah menunggumu." Suara serak seorang wanita memecah keheningan. Mbah Marni melangkah masuk, matanya berusaha menyesuaikan diri dengan kegelapan. Ruangan itu dipenuhi oleh bau dupa yang menyengat. Di tengah ruangan, seorang wanita tua duduk di atas tikar anyaman. Rambutnya panjang dan beruban, tergerai hingga bahunya. Sementara matanya memancarkan kilatan tajam yang membuat bulu kuduk berdiri. Wanita itu tidak lain adalah Mbah Surti. "Jadi, ini Mbah Marni ya?" kata Mbah Surti dengan senyum dingin di bibirnya yang keriput. Senyum itu tidak menyenangkan, seperti senyum seseorang yang tahu rahasia gelap yang tidak pernah ingin diungkapkan. Mbah Marni terpaku di tempatnya. Iya, Mbah, saya datang, saya dengar." Suaranya terhenti, tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. "Kamu ingin daganganmu laris, bukan?" potong Mbah Surti tanpa basa-basi. Suaranya terdengar seperti desis ular. Mbah Marni mengangguk perlahan meski hatinya diliputi rasa takut. "Dagangan saya sepi, Mbah. Hidup saya susah. Cucu saya." Kalimatnya terhenti lagi. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Mbah Surti menatapnya tajam, lalu tersenyum. "Semua orang datang ke sini karena ingin mengubah nasib. Tapi ingat, tidak ada keberuntungan yang datang tanpa pengorbanan." Mbah Marni menggigit bibirnya. "Pengorbanan seperti apa, Mbah?" tanyanya, suaranya hampir berbisik. Mbah Surti berdiri dan berjalan menuju sudut ruangan. Di sana, ada sebuah rak yang penuh dengan benda-benda aneh. Boneka jerami, botol berisi cairan hitam pekat, dan beberapa kain putih yang dilipat rapi. Ia mengambil sebuah kuali hitam kecil yang tampak seperti sudah berumur ratusan tahun. "Kuali ini akan menjadi sumber keberuntunganmu. Masaklah gudegmu di sini," ujar Mbah Surti sambil menyerahkan kuali itu kepada Mbah Marni. "Kuali ini akan membuat gudegmu menjadi luar biasa. Siapapun yang mencicipinya akan ketagihan. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar." "Harga?" Mbah Surti mengangguk perlahan. "Setiap malam Jumat, kuali ini akan memilih satu nyawa. Seseorang yang memakan gudegmu akan menjadi tumbal. Nyawa mereka akan diserap oleh kuali ini, dan itu akan memastikan usahamu terus berjaya. Semakin banyak yang kau jual, semakin kuat kuali ini membantu." Kata-kata itu membuat tubuh Mbah Marni bergetar hebat. "Nyawa? Saya harus membunuh orang ya, Mbah?" Mbah Surti menggeleng pelan. "Bukan kau yang membunuh, kuali ini yang akan memilih. Kau hanya perlu memasak seperti biasa. Gudegmu akan menarik pembeli, dan mereka yang dipilih sudah ditentukan oleh takdir. Lalu, apa yang terjadi pada mereka? Tubuh mereka akan seperti biasa. Mereka hanya akan mati mendadak seperti kecelakaan, sakit jantung, atau sebab-sebab lainnya. Tidak ada yang akan mencurigaimu. Yang penting, kau patuh pada kuali ini." Mbah Marni menatap kuali itu dengan ngeri. Namun bayangan kehidupan yang ia jalani selama ini, lapak sepi, cucu yang kasar, rasa lapar yang terus menghantam pikirannya. Ia tahu ini salah, tetapi apakah ada pilihan lain?
Mbah Surti mencondongkan tubuhnya menatap langsung ke mata Mbah Marni. Ingat Mbah Marni, kau datang ke sini bukan tanpa alasan. Jalan ini sudah kau pilih. Dan sekali kau memulai, tidak ada jalan untuk kembali. Ruangan itu terasa semakin gelap. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan dari sudut-sudut ruangan. Kuali hitam itu tampak hidup, berkilauan dengan cahaya aneh yang tak berasal dari lilin. Dengan tangan gemetar, Mbah Marni akhirnya mengangguk. Baik Mbah, saya akan melakukannya. Malam itu, Mbah Marni duduk di depan tungku di dapurnya yang kecil. Kuali hitam dari Mbah Surti berdiri kokoh di atas tungku, tampak lebih besar daripada kuali biasa yang sering ia gunakan. Suara angin yang berdesir di luar rumah seakan membawa bisikan-bisikan aneh yang membuat suasana semakin mencekam. Sesuai perintah Mbah Surti, Mbah Marni menyiapkan minyak kemenyan dalam botol kaca kecil. Tangan tuanya gemetar saat menuangkan cairan itu ke kain lusuh yang diberikan oleh dukun tersebut. Bau menyengat dari minyak itu membuat dadanya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menghimpit. Ini hanya awal. Hanya ini yang perlu aku lakukan, gumamnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, dalam hatinya, rasa takut dan bersalah semakin menumpuk. Mbah Marni mulai menggosok kuali itu dengan kain yang sudah dibasahi minyak kemenyan. Kuali tersebut tampak menghisap cairan itu, membuat permukaannya semakin mengilap dan hitam pekat. Saat proses itu berlangsung, suara samar terdengar di telinganya, seperti orang-orang berbisik dari tempat yang jauh. Teruskan, jangan berhenti. Suara itu terdengar, tapi Mbah Marni tidak tahu dari mana asalnya. Ketika kuali selesai dibersihkan, api di tungku tiba-tiba menyala lebih besar tanpa ia sentuh. Cahaya api itu memantul di permukaan kuali, seolah-olah kuali itu hidup. Mbah Marni terdiam, merasakan ada hawa dingin yang menjalar di sekujur tubuhnya. Ia mencoba menenangkan dirinya dan mulai memasak gudeg seperti biasa. Bahan-bahan sudah disiapkan, nangka muda, santan, gula aren, dan bumbu rempah. Namun, ada yang berbeda kali ini. Saat ia memasukkan bahan-bahan itu ke dalam kuali, suara gemuruh samar terdengar. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dasar kuali. Namun kegembiraannya tidak bertahan lama. Tepat saat ia selesai memasak, lampu di dapurnya berkedip-kedip, kemudian padam. Dapur itu menjadi gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya redup dari api tungku. Suara berbisik kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Sudah dimulai. Satu nyawa. Setiap Jumat malam. Mbah Marni merasa kakinya lemas. Ia mencoba mengabaikan suara itu, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya khayalannya. Tetapi, kuali itu kini tampak berbeda. Permukaannya berkilauan, memantulkan bayangan wajahnya dengan bentuk yang sedikit terdistorsi, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari dalam. Keesokan harinya, Mbah Marni membawa gudeg hasil masakannya ke lapak seperti biasa. Kali ini, ia meletakkan kuali hitam itu di depan, menggantikan panci lamanya. Hatinya berdebar-debar, takut apa yang ia lakukan semalam adalah kesalahan besar. Namun keajaiban mulai terjadi. Belum setengah jam ia membuka lapak, pembeli mulai berdatangan. Awalnya 1 orang, lalu 2, dan dalam waktu singkat, antrian panjang terbentuk di depan lapaknya. Gudegnya harum sekali, Bu. Rasanya beda dari yang lain, kata seorang pembeli sambil menyeruput kuah gudeg yang kental. Saya jadi ingin beli lagi besok, ada nomor telepon, Bu, ujar pembeli lainnya. Hari itu, dagangan Mbah Marni habis terjual sebelum tengah hari. Ia membawa pulang uang lebih banyak daripada yang pernah ia dapatkan selama ini. Tapi di balik kebahagiaannya, bayangan peringatan Mbah Surti terus menghantuinya. Setiap malam Jumat, kuali itu akan menagih nyawa. Malam Jumat itu tiba lebih cepat daripada yang Mbah Marni bayangkan. Seperti biasa, ia memasak gudeg dengan kuali hitamnya.
Tapi malam itu, suara gemuruh di dalam kuali terdengar lebih keras, seperti tangisan atau rintihan dari jauh. Satu nyawa telah diambil, tapi perjalanan ini baru dimulai. Keesokan paginya, berita kematian Pak Darmo, pelanggan setianya, menyebar dengan cepat. Pak Darmo adalah pria ramah yang sering membeli gudeg untuk keluarganya. Ia ditemukan meninggal di ruang tamunya. Tubuhnya membiru seperti orang yang kehabisan napas. Katanya jantungnya kumat. Tapi aneh, dia sehat-sehat saja kemarin, bisik seorang tetangga saat melintas di depan lapak Mbah Marni. Mbah Marni berpura-pura tidak mendengar. Tetapi jantungnya berdebar kencang. Tumbal pertama telah diambil oleh kuali itu, seperti janji yang diucapkan Mbah Surti. Sementara pembeli terus berdatangan, wajah Pak Darmo tidak henti-hentinya terlintas dalam pikirannya. Gudegnya enak sekali, Bu. Besok saya kesini lagi, ya, kata seorang ibu muda yang baru pertama kali mencicipi masakannya. Mbah Marni tersenyum tipis, meskipun rasa bersalah perlahan-lahan merayap di hatinya. Dalam pikirannya, ia mencoba membenarkan apa yang terjadi. Ini takdir mereka. Aku hanya memasak, tidak ada yang tahu. Bahkan aku sendiri tidak bisa memilih siapa yang akan menjadi tumbal, bisiknya dalam hati. Mencoba mengusir rasa takut. Namun, kelegaan itu tidak bertahan lama. Malam Jumat itu berakhir dengan ketegangan yang mencekam. Mbak Marni mencoba tidur, tetapi ia terus bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Pak Darmo berdiri di depan lapaknya dengan wajah pucat. Di belakangnya, ada lebih banyak orang yang tidak ia kenal. Semuanya memandangnya dengan tatapan kosong. Hari-hari berjalan begitu cepat. Saat membuka lapak, suasana Malioboro seperti biasa, ramai dengan turis dan pedagang kaki lima. Gudeg Mbah Marni kini menjadi salah satu lapak yang paling dicari. Antrian panjang terbentuk, dan beberapa pelanggan bahkan rela menunggu hingga berjam-jam. Namun, di tengah keramaian itu, berita buruk kembali terdengar. Seorang pelanggan lainnya, Busri, ditemukan meninggal di rumahnya pagi itu. Busri adalah seorang pedagang kecil yang biasa membeli gudeg Mbah Marni untuk sarapan sebelum berjualan. Kasihan Busri. Katanya semalam sehat-sehat saja, tiba-tiba ditemukan meninggal di ranjang, kata seorang pembeli yang sedang mengantri. Sepertinya banyak orang meninggal belakangan ini ya Mbo, sahut yang lain. Mbah Marni berpura-pura tidak mendengar percakapan mereka, tetapi tangannya gemetar saat menyendokkan gudeg ke piring-piring pembeli. Kali ini, rasa takut mulai menggantikan rasa bersalah. Ia sadar bahwa kematian itu bukan kebetulan, dan semua ini adalah hasil dari perjanjiannya dengan kuali hitam itu. Malamnya saat membersihkan kuali, suara bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih jelas, seolah-olah suara itu berasal dari dalam dirinya sendiri. 2 nyawa telah diambil. Jangan berhenti sekarang. Kesuksesanmu baru dimulai. Namun, ada suara lain di dalam hatinya. Lebih kecil tetapi lebih kuat. Suara itu mengingatkannya pada semua dosa yang telah ia lakukan. Suara itu memintanya untuk berhenti sebelum semuanya terlambat. Malam itu, suasana rumah Mbah Marni begitu sunyi. Angin dingin bertiup, membuat daun pintu dan jendela berderak pelan. Mbah Marni duduk di ruang tamu dengan wajah murung, menggenggam selembar uang lusuh. Hari ini, dagangannya laku keras, tetapi kegelisahan dalam hatinya tak kunjung hilang. Di luar langkah kaki terdengar mendekat. Gugun pulang dalam keadaan mabuk. Bau alkohol menyengat memenuhi ruangan saat ia membuka pintu. Bajunya kusut, matanya merah dan wajahnya tampak semakin kasar. Mana uangnya Mbah? Gugun bertanya dengan nada tinggi. Mbah Marni menoleh, mencoba menenangkan dirinya. Sudah habis nak, uang ini untuk bayar utang listrik. Mendengar jawaban itu, Gugun mengamuk. Ia menendang kursi, membalikkan meja kecil di ruang tamu, dan berteriak-teriak seperti orang kesetanan. Jangan bohong Mbah, aku tahu jualanmu laris. Mana uangnya?
Mbah Marni hanya bisa menangis. Tubuhnya gemetar melihat cucunya berubah menjadi sosok yang begitu menyeramkan. Gugun terus merangsek maju, menarik syal yang dikenakan mbahnya. "Kalau nggak dikasih, aku bakar rumah ini," ancamnya. Dalam kepanikan, Mbah Marni akhirnya menyerahkan sebagian uang hasil jualannya. Gugun menyambarnya dengan kasar, lalu keluar dari rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Hati Mbah Marni hancur. Semua pengorbanannya selama ini, termasuk tumbal nyawa yang diambil kuali itu, tidak pernah dihargai oleh cucunya sendiri. Mbah Marni kembali ke dapur, menyiapkan kuali hitam untuk memasak gudeg seperti biasa. Namun kali ini ada yang berbeda. Saat ia menyalakan api di bawah tungku, kuali itu langsung mengeluarkan suara gemuruh. Dari dalamnya, muncul bayangan wajah-wajah yang memandangnya dengan tatapan penuh dendam. Mbah Marni terjatuh ke belakang, berusaha menjauh dari kuali itu. "Ampuni saya tidak ingin ini terus terjadi," teriaknya dengan suara parau. Namun kuali itu tidak peduli. Suara bisikan aneh terdengar lebih jelas, memenuhi ruangan kecil itu. "Kamu sudah berjanji, tidak ada jalan untuk kembali." Dengan berat hati, Mbah Marni kembali memasak. Tangannya gemetar saat memotong nangka, mencampur bumbu, dan menuangkan santan ke dalam kuali. Aroma gudeg yang menggoda kembali memenuhi ruangan, tetapi rasa takut di hatinya semakin besar. Ketika masakan selesai, suara di dalam kuali berubah menjadi tawa pelan yang menyeramkan. Mbah Marni tahu, malam ini akan ada tumbal lagi. Namun, siapa yang akan menjadi korban, ia tidak pernah tahu. Malam itu Gugun pulang dalam keadaan mabuk berat. Dia membawa teman-temannya yang juga berisik dan kasar. Mereka tertawa, merokok, dan bermain kartu di ruang tamu. Suara gaduh mereka membuat Mbah Marni tidak bisa tidur. Tiba-tiba salah satu teman Gugun, seorang pria muda bernama Bayu, mencium aroma gudeg dari dapur. Gun, itu mbahmu masak gudeg, ya? Harumnya bikin lapar," katanya sambil berdiri. Gugun tertawa dan melirik ke arah dapur. "Iya, itu gudeg mbah gua. Mau ambil aja di dapur. Nenek gua pasti nggak keberatan." Mbah Marni, yang mendengar percakapan itu dari kamarnya, langsung bangkit. Ia bergegas menuju dapur untuk menghentikan mereka, tetapi sudah terlambat. Bayu sudah menyendok gudeg dari kuali hitam itu ke piring dan mulai memakannya. Mbah Marni berdiri di ambang pintu dapur, wajahnya pucat pasi. "Jangan makan itu, tolong jangan." Suaranya bergetar, tetapi Bayu tidak memedulikannya. Teman-teman Gugun yang lain ikut mencicipi gudeg itu, dan mereka semua memuji rasanya. Gugun, yang penasaran juga menyendok sedikit ke mulutnya. "Mbah, kenapa sih kayak orang ketakutan gitu? Ini cuma gudeg biasa kan?" tanya Gugun sambil tertawa. Namun Mbah Marni tidak bisa menjawab. Air matanya mulai mengalir. Ia tahu bahwa kuali hitam itu akan memilih salah satu dari mereka sebagai tumbal malam ini. Tetapi siapa, ia tidak tahu. Pagi harinya suasana rumah kembali sunyi. Gugun dan teman-temannya sudah pergi entah kemana. Mbah Marni mencoba melupakan kejadian semalam dan berdoa agar semuanya baik-baik saja. Namun siang itu kabar buruk kembali datang. Salah satu teman Gugun, Bayu, ditemukan meninggal di jalan. Tubuhnya terbujur kaku, wajahnya tampak ketakutan. Katanya dia tiba-tiba jatuh waktu jalan pulang. Nggak ada luka, nggak ada tanda-tanda apa-apa. Aneh banget, cerita seorang tetangga yang lewat. Mbah Marni hanya bisa duduk termenung. Tumbal ketiga telah diambil, dan kali ini orang itu adalah teman cucunya sendiri. Malam itu setelah kepergian Bayu, suasana rumah menjadi tegang. Gugun terus melayangkan tatapan curiga ke arah Mbah Marni, terutama setiap kali ia melihat kuali hitam yang tergeletak di dapur. Rasa penasaran mulai menyelimuti pikirannya, terutama setelah ingatan tentang kata-kata terakhir Bayu terus menghantui. "Mbah, sebenarnya ada apa dengan kuali itu?"
Gugun akhirnya bertanya dengan nada mendesak. Mbah Marni, yang sedang duduk di pojok dapur, hanya menunduk. Matanya kosong, wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Ia tahu bahwa cucunya mulai mendekati kebenaran, tetapi ia tidak berani mengungkapkannya. Kuali itu cuma kuali biasa, nak, jawabnya lirih, meskipun nada suaranya bergetar. Gugun mendengus kasar. Mbah pikir aku bodoh. Sejak Mbah pakai kuali itu, gudeg jadi laris manis tapi banyak orang mati. Aku tahu ada sesuatu yang nggak beres. Ia melangkah mendekati kuali itu, mencoba menyentuhnya. Jangan, teriak Mbah Marni sambil berdiri, dan menarik tangan Gugun. Gugun terkejut melihat reaksi neneknya yang tiba-tiba begitu agresif. Kenapa Mbah? Ada apa sebenarnya? Desaknya lagi. Mbah Marni hanya bisa menangis. Tubuhnya gemetar dan ia jatuh terduduk di lantai. Maafkan Mbah, nah, semua ini Mbah lakukan untuk kamu, untuk hidup kita. Ujarnya sambil terisak, namun Gugun tidak puas dengan jawaban itu. Ia mencengkeram bahu Mbahnya dengan kasar. Apa yang kamu lakukan Mbah? Apa kuali ini ada hubungannya dengan kematian Bayu? Akhirnya, di bawah tekanan Gugun, Mbah Marni menceritakan segalanya, tentang pertemuannya dengan Mbah Surti, tentang pesugihan yang ia ambil, dan tentang kuali hitam yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Ia menjelaskan bagaimana kuali itu akan mengambil satu nyawa setiap malam Jumat sebagai tumbal. Aku nggak punya pilihan, Gun. Kamu tahu sendiri hidup kita susah. Kamu selalu meminta uang, membuat kerusakan. Aku hanya ingin kita bisa bertahan, ucap Mbah Marni dengan air mata mengalir di pipinya. Namun, bukannya merasa bersalah, wajah Gugun malah berubah marah. Jadi Mbah membunuh orang. Semua ini karena Mbah nggak punya nyali buat cari jalan lain. Aku nggak pernah ingin ini terjadi, tapi aku juga nggak bisa mundur lagi, nah. Kuali itu, dia tidak akan membiarkan kita berhenti, jawab Mbah Marni. Suaranya penuh rasa putus asa. Gugun terdiam, pikirannya berkecamuk. Namun, di balik amarahnya, ada rasa penasaran yang semakin besar. Ia mulai berpikir tentang bagaimana kuali itu bisa dimanfaatkan untuk keuntungannya sendiri. Kalau kuali ini bisa bikin kita kaya, kenapa Mbah nggak bilang dari dulu? Gugun berkata dengan nada yang berubah. Mbah Marni menatap cucunya dengan bingung. Kamu nggak ngerti, Gun. Kuali ini bukan berkah, tapi kutukan. Setiap keberhasilan kita dibayar dengan nyawa seseorang. Namun Gugun tidak peduli. Matanya berbinar dengan keserakahan. Kalau memang harus ada yang mati, biar saja. Selama aku dapat uang, aku nggak peduli, Mbah. Lagian, siapa peduli sama orang-orang itu? Mereka bukan keluarga kita. Mbah Marni merasa dadanya sesak mendengar kata-kata cucunya. Ia sadar, Gugun tidak hanya menjadi beban baginya, tetapi juga ancaman besar bagi hidup mereka berdua. Sejak malam itu, Gugun mulai ikut campur dalam urusan dagang Mbah Marni. Ia memaksa neneknya untuk terus menggunakan kuali hitam itu, tanpa peduli konsekuensinya. Gugun bahkan menyuruh Mbah Marni memasak lebih banyak. Dengan alasan semakin banyak gudeg yang terjual, semakin banyak uang yang mereka dapatkan. Namun Gugun tidak berhenti di situ. Ia mulai membawa teman-temannya ke rumah untuk berpesta, memanfaatkan uang hasil jualan untuk berjudi, membeli minuman keras, dan berfoya-foya. Mbah Marni hanya bisa pasrah, meskipun hatinya semakin tertekan setiap kali mendengar kabar kematian pembeli gudegnya. Suatu malam, Gugun memutuskan untuk mencoba memasak sendiri. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa menguasai kuali itu tanpa bantuan mbahnya. Mbah Marni berusaha melarang, tetapi Gugun memaksanya keluar dari dapur. Kamu nggak usah ikut campur, Mbah. Mulai sekarang aku yang atur semuanya, teriak Gugun dengan nada penuh kemarahan. Namun ketika Gugun mulai memasak, suasana di dapur berubah. Kuali hitam itu tampak mengeluarkan suara gemuruh yang lebih keras daripada biasanya. Bayangan-bayangan wajah di permukaan kuali semakin jelas, dan mereka menatap langsung ke arah Gugun.
Apa ini? Gugun bergumam, merasa ada hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba, api di tungku padam, dan suara bisikan terdengar di telinganya. Kamu tidak berhak. Nyawa milikmu adalah tumbal selanjutnya. Gugun terdiam, wajahnya pucat. Ia mencoba mundur, tetapi kuali itu tampak menariknya lebih dekat. Dari dalam kuali muncul bayangan tangan hitam yang menjulur ke arahnya. Gugun berteriak, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Di luar dapur Mbah Marni mendengar suara jeritan cucunya. Dengan panik, ia masuk ke dapur dan melihat Gugun terjebak. Tubuhnya perlahan diserap oleh bayangan hitam yang keluar dari kuali itu. Nak, lepaskan cucuku. Teriak Mbah Marni, berusaha menarik Gugun dari cengkeraman kuali. Namun kekuatan dari kuali itu terlalu besar. Dalam hitungan detik, tubuh Gugun menghilang, tersedot sepenuhnya ke dalam kuali hitam yang kini kembali diam. Mbah Marni jatuh terduduk di lantai, menangis sejadi-jadinya. Ia menyadari bahwa keserakahan dan keputusan keliru mereka telah membawa malapetaka besar. Kini, kuali itu telah mengambil cucunya, satu-satunya keluarga yang ia miliki. Setelah kehilangan Gugun, rumah Mbah Marni menjadi begitu sepi. Suara gaduh yang dulu memenuhi ruangan kini digantikan oleh keheningan yang menyesakan. Setiap malam, bayangan wajah Gugun terus menghantui pikirannya. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, dan beban hidup semakin berat. Pada malam Jumat, Mbah Marni memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia akan memasak gudeg dari kuali hitam itu untuk dirinya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan tungku di dapur dan meletakkan kuali di atasnya. Api dari tungku menyala dengan warna yang aneh, lebih gelap dari biasanya, seolah-olah mengetahui niatnya malam itu. Ketika ia mulai memasak, bayangan-bayangan dari dalam kuali mulai bermunculan lagi. Tetapi kali ini mereka tidak tampak mengancam. Sebaliknya, mereka terlihat menunggu dengan penuh harap, seolah-olah menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Jika ini yang kalian inginkan, bisik Mbah Marni dengan suara parau, aku akan melakukannya. Tapi tolong hentikan kutukan ini. Biarkan ini berakhir malam ini. Tidak ada jawaban, hanya suara gemuruh dari dalam kuali yang semakin keras. Ketika gudeg itu selesai dimasak, Mbah Marni menyendoknya ke dalam sebuah piring kecil. Aroma gudeg itu tetap sama seperti biasanya, manis, gurih, dan menggoda. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali ia mendekatkan piring itu ke wajahnya, ia merasa ada hawa dingin yang menjalar dari makanan itu. Seolah-olah kematian sendiri menunggu di sana. Dengan tangan gemetar, ia membawa piring itu ke meja makan. Rumah itu begitu sunyi, hanya suara gemerisik dedaunan di luar jendela yang menemani. Ia duduk di kursi kayu tua dan memandangi gudeg di depannya. Mungkin ini cara yang benar, gumamnya pelan. Aku sudah terlalu banyak berbuat dosa. Jika ini bisa menghentikan kutukan ini, maka biarlah. Dia mengambil sendok pertamanya, perlahan memasukkan gudeg itu ke mulutnya. Rasanya tidak berubah, tetap lezat seperti biasanya. Tetapi ada rasa pahit yang samar di ujung lidahnya. Ia terus makan, suap demi suap, sampai habis. Setelah piring itu kosong, tubuh Mbah Marni mulai merasakan sesuatu yang aneh. Jantungnya berdebar kencang, keringat dingin mengucur deras, dan penglihatannya mulai kabur. Ia mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada beban tak terlihat yang menariknya ke bawah. Beberapa saat kemudian pandangan Mbah Marni menjadi gelap dan tubuhnya jatuh ke lantai. Mbah Marni meninggal dengan rasa damai di hatinya, karena tidak akan ada nyawa lagi yang akan menjadi tumbal dari kuali itu. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.